Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. MG ZS akhirnya bisa gue cobain juga ya. Ini dari awal dia muncul tuh gue penasaran banget, dan sekarang udah ada di depan mata gue. Kita bakal bahas, kita bakal ulas apa aja sih gitu bener. Karena jujur gue bener-bener penasaran. Ini mobil yang mereknya dari Inggris tapi udah punya Cina. Jadi mungkin kalau misalnya kalian inget lagu Jamrut era 90-an, asal British. Nah, apakah ini memang asal British atau memang masih ada cita rasa British benerannya? Temukan jawabannya di video ini. Sekilas gue kayak ngeliat mobil ini tuh kayak SUV Cina ya, terutama DFSK Glory kali, dari karakter bulat-bulatnya gitu. Walaupun banyak yang bilang dari sisi depannya ini ke Mazda-Mazdaan, terutama di bagian grillnya. Untungnya ada logo MG yang gede banget. Jadi mungkin bisa sedikit beda dari Mazda ya. Terus lampunya, dia udah proyektor, ada DRL-nya juga. Tapi ini sayangnya masih HID si proyektornya. Kemudian di fog lamp ini juga ada aksen-aksen chrome, mungkin supaya kelihatan lebih mewah. Bagian sampingnya juga sebenarnya simple. Dia ada padding dibikin warna silver. Terus ada roof rail dan peleknya sih ya, atau bannya. Ini menurut gue sih masih kurang proporsional karena kekecilan, dan kebetulan dia juga pakai ban profil tipis ya. Ini ringnya ring 17, 215, 50. Harusnya bisa lebih besar, jadi dia masih lebih kelihatan gagah. Kalau ini kayaknya lebih apa ya, jadi kayak cungkring gitu ya. Tapi kesan monoton, mungkin ada garis-garis ini bisa dihilangin. Lampu sennya udah, lampu spionnya udah ada lampu sennya. Nah, secara dimensi sendiri dia punya panjang 4,3 meter, terus lebarnya 1,8, dan juga tingginya 1,6. Ini memang masuknya kategori SUV compact, kayak teman-teman di kelasnya yang paling mainstream itu Honda HR-V ya. Ini bisa jadi, kalau bukan pesaingnya mungkin coba mengganggu dominasi si HR-V itu. Nah, ini bagian belakangnya, dia lebih simple, tapi kalau misalnya ngelihat guratan desainnya sih gue kayak ngelihat bodi belakang VW atau Kia Rio ya, terutama di bagian sininya nih. Di lampu-lampunya secara desain sih juga udah keren lah ya kalau misalnya secara tampilan. Terus di sini ada emblem Brit Dynamic. Jadi karena mobil ini punya ekstrak Inggris-Inggrisan ya, walaupun sekarang secara kepemilikan itu udah SAIC sama kayak Wuling. Dan masih pede untuk menempelkan sini nih Brit Dynamic ini, dan ada logo Inggrisnya. Keren sih. Spoilernya minimalis, udah ada HIMO stop lamp, ada defoggernya juga. Dan yang unik nih ya, buka bagasinya. Asik. Jadi logo MG gedenya ini bisa ditarik buat buka bagasi. Dan ternyata berat. Lumayan luga. Dan juga rata, di bawahnya ada ban serep. Padahal kalau misalnya nggak ada ban serep dan ini yang lantai di atasnya ini nggak ada, ini bagasinya bakal jauh lebih lega lagi, bisa kayak kolam kali ini. Cuma yang gue agak khawatir ya ini sih. Oke lah, ini secara konsep unik karena lo bisa nyongkel gini, tapi dengan bukaan pintu bagasi yang seberat ini kayaknya bertahan gak ini ya? Kuat gak gitu? Itu sih ini aja yang gue agak ngeri. Terus di bagian bumpernya dibikin lebih agresif. Nah, di sini nih ada chrome gede yang sebenarnya menurut gue juga nggak perlu banget ya. Kecuali inilah, ini lumayan keren, ada aksen kayak semacam pelindung bumper. Tapi memang kalau misalnya ngelihat dari depan yang agak monoton dan cenderung ke Mazda-Mazdaan, di belakang ini lebih cakep, lebih dinamis kali. Walaupun asal British. Nah, sekarang kita di bagian kabinnya. Akhirnya gue bisa berada di balik setirnya juga. Ini setirnya udah dibalut kulit, walaupun materialnya masih biasa aja sih ya menurut gue. Untungnya ada bolong-bolong kayak gini, jadi secara grip ini tetap enak dipegang. Dan di kanan kirinya tombol-tombolnya juga cukup lengkap. Di sini buat audio dan di sini buat pengaturan MID. Ada logo MG gede, tapi sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget ke nuansa mahal ya. Malah dari semua bagian setir ini yang menurut gue mahal tuh justru aksen titaniumnya doang. Sisanya sih biasa aja. Setirnya ini udah bisa naik turun, tapi belum bisa teleskopik. Nah, yang unik adalah ini kan mobil Eropa, oke lah, Inggris ya. Tapi Inggris tahu gue setir kanan dan sennya juga pasti di sebelah kanan. Tapi ini dibalik, jadi kayak mobil-mobil Eropa lainnya
lampu sein di sini malah. Yoi. Terus di sini wiper sebelah kanannya, dan di bagian bawah sini ada satu tuas lagi buat cruise control. Jadi emang berasa kelihatan lebih canggih, lebih mahal ya, walaupun materialnya sekali lagi ini agak kurang. Begitu juga dengan yang ada di bagian dashboardnya, ini udah empuk sebenarnya, tapi warnanya gue nggak suka karena coklat, jadi lebih rame, coklat, silver, terus hitam. Padahal kalau misalnya dibikin hitam semua itu bakal lebih bagus. Terus ini layar sentuhnya cukup informatif juga karena udah bisa Apple CarPlay juga Android Auto. Tapi sayangnya covernya ini kayak skotlet yang di pinggir jalan, tinggal lu tempel gitu di sini ya. Padahal ini kalau piano black pasti bikin kesan mewahnya lebih kelihatan. Terus panel AC-nya walaupun biasa aja tapi udah cukup lengkap karena ada buat defogger, buat sirkulasi, dan semburan arah AC-nya juga ada 4. Jadi memang ini cukup berfaedah banget. Di bagian bawahnya ada 2 soket USB, terus tempat penyimpanan, dan ini ada krom-kroman lagi yang sebenarnya nggak ngebantu juga buat bikin dia jadi lebih berasa mewah ya. Untungnya ininya kulit jadi lebih enak nih, dan ada aksen sedikit krom, oke lah. Nah ini ada lagi nih tempelan skotlet. Nyambung lagi ke konsol tengah yang material plastiknya lagi-lagi ini juga kurang berasa wah ya, malah jadi kayak mobil-mobil LCGC nih sebenarnya. Tapi ada 2 cup holder, walaupun rem parkirnya belum elektrik. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Terus sisi sebelah sini central lock-nya udah tombol-tombol, enak di sini. Dan ini panel AC-nya gue suka nih. Di sini titanium bukan chrome, jadi dia kayak mesin pesawat jet ya. Dan buat nutup atau buka sirkulasinya juga diputer-puter, ini cukup unik. Di bagian bawahnya ada buat pengaturan spion dan juga pengaturan lampu. Nah ini juga empuk sih, enak, tapi warna coklatnya yang agak kurang, dan aduh sayang banget sih material plastiknya, harusnya bisa lebih ditingkatin ya. Untuk posisi duduk ini lumayan enak karena joknya udah ada support di kanan kiri, di sini juga ada supportnya. Kulitnya mungkin masih sama kayak gini, sintetis, dan lagi-lagi warna coklatnya gue juga kurang suka. Kalaupun ada yang unik dan keren, itu di bagian atas, ini ada panoramik yang tuasnya tuh keren. Kalau biasanya cuma tombol-tombol doang, ini jadi kayak puter-puteran gitu. Dan dia bisa mengatur bukaannya, terserah lo mau bisa buka full, buka seperempat, buka setengah, itu bisa. Di sini ada indikator-indikator ini, tinggal diputar aja. Dan nggak cuma kacanya doang yang bisa dibuka elektrik, ini hordengnya juga bisa dibuka secara elektrik. Sementara spionnya masih biasa. Terus di sini ada kaca, walaupun nggak ada lampunya. Ini nggak ada gagang, tapi udah cukup oke. Gimana bagian belakangnya? Ayo kita lihat. Oke, di belakang alhamdulillah ini sebenarnya lebih menyenangkan dan lebih nyaman ketimbang lo berada di depan karena terlalu rame sama bagian dashboardnya ya. Di belakang posisi duduknya enak, walaupun tetap standar sebuah SUV compact ya. Ini agak tegak dan fix, nggak bisa direbahin lagi. Di sini juga nggak ada sandaran tangan dan nggak ada sandaran kepala. Cuma ruang kakinya lega. Ini padahal posisi duduk gua ke belakang dan kaki juga enak, bisa selonjoran masuk kolong. Walaupun lantainya nggak rata-rata banget ya, ini tetap ada tonjolan. Tapi ya it's okay. 2 kantong, tempat penyimpanan di bawah juga ada. Dan enaknya, walaupun ini mungkin ya karena ini SUV compact, jadi lu nggak ruang di belakang tuh nggak berasa lega-lega banget. Tapi berkat adanya panoramik ini, jadi pemandangan jadi lebih nikmat sih ya. Yang tadi gue bilang, tuas-tuasnya keren, terus dia nggak cuma sekedar kacanya doang, ini hordengnya juga bisa dibuka secara elektrik. Jadi kalau misalnya kita coba buka, nih, dia panoramik sampai ke belakang di bagian atas kepala gue. Dan ini baru berasa nikmat banget, berasa pakai mobil cabriolet kali ya, yang atapnya terbuka. Not bad. Jadi sekarang kita bakal bahas sesuatu yang juga bikin penasaran dari awal, adalah gimana impresi berkendaranya. Jadi gini, sejak diluncurin itu di atas kertas ya, gue cukup penasaran juga. Pertama, dia sebuah SUV yang pasti bobotnya nggak ringan.
Tapi MG dengan PD itu menyematkan mesin 1500 cc. Ini memang di kelasnya sama ya, banyak segitu ya. Wuling Almas, DFSK, terus bahkan SRT sekalipun itu juga mesinnya 1500 cc. Tapi khusus untuk yang Cina-Cina itu pakai turbo untuk mengakali akselerasi yang mungkin jadi lemot. Jujur, gue juga sempet beranggapan kalau mobil ini pasti bakalan lemot nih. Gile, 1500 terus dia nggak pakai turbo, SUV. Berat-berat gini. Tadi lu buka kap mesin aja berat, buka bagasi belakang berat. Jadi kebayang rasanya kayak gimana. Tapi ternyata ketika dicobain semua itu sih sirna ya, karena gue ngerasa performa mesinnya cukup. Dia 1500 cc, tenaganya 114 horsepower dan torsinya 150 Nm. Di atas kertas lagi, ini sebenarnya mirip-mirip sama Honda HR-V. Honda HR-V itu kalau nggak salah mungkin secara performa ya di 120 horsepower, ini 114, lebih kecil powernya. Tapi torsinya dia 5 Nm lebih besar. Hasilnya apa? Dipaduin sama transmisi yang juga masih konvensional, 4 speed doang. Ini cukup lumayan untuk di dalam kota. Jadi kayak gue nyobain tadi stop and go, bahkan ada beberapa tanjakan pun lumayan enak sih. Gue nggak ngerasa kedodoran banget, nggak ngerasa lemot banget gitu ya. Bisa dibilang ini cukup. Jadi sensasinya mungkin sama lah, atau mirip-mirip sama Honda HR-V yang bahkan dia pakai CVT. Nah kayak gitu. Paling yang kalau ada perbedaan adalah ini perbedaan giginya masih tetap berasa ya, karena dia masih pakai transmisi yang konvensional. Tapi sekali lagi, gue cukup takjub karena gue pikir mobil ini bakal bener-bener lemot gitu. Bakal bener-bener cuma sekedar maju doang, tapi ternyata enggak. Lu masih tetap bisa menikmati performanya ya, baik itu saat berakselerasi atau saat stop and go. Walaupun ketika lo lagi ngebut di kecepatan tinggi ya memang tenaganya pas-pasan. Terus bicara soal handlingnya juga biasa aja menurut gua. Dia bicara redaman suspensi, dibilang keras enggak, empuk juga enggak. Cukup oke lah, cukup oke. Balik lagi ini kayaknya memang SUV buat di perkotaan, jadi lu nggak bisa eksplorasi atau eksploitasi terlalu banyak ketika ngajak jalan jauh. Secara ini feeling steer ini juga lumayan, dia nggak seenteng apa ya, kemarin tuh gue nyoba kayak Renault Koleos gitu, itu steernya tuh enteng banget sampai gue nggak ngerasain feedback apa-apa dari permukaan jalan. Ini masih agak relatif enak dan flat juga, jadi buat bermanuver, buat jalan gitu ya, ini masih relatif aman lah. Lo nggak bisa berharap lebih, tapi masih relatif aman. Ya mungkin sesuai sama harganya kali ya. Oke, setelah akhirnya gue melihat secara langsung, meraba-raba, menikmati, bahkan juga nyetir, mungkin bisa sedikit ditarik kesimpulan. Secara harga dia 289 jutaan atau masih di bawah 300 juta. Kalian bilang murah, oke, ini murah, tapi memang ada beberapa pengorbanan yang harus dilakukan MG dan menurut gue itu juga sangat mengganggu. Pertama itu yang sangat mengganggu gue ya, kualitas material dari bagian kabinnya yang jadi kurang berkelas. Itu sayang banget. Harusnya mungkin nggak apa-apa lah lebih mahal beberapa juta, tapi kita bisa mendapatkan suatu visualitas dan sensasi yang lebih menyenangkan di dalam kabinnya. Terus kedua, urusan mesin itu menurut gue juga sebenarnya relatif nggak ada masalah, walaupun dia tanpa turbo, ini masih tetap enak dan masih layak untuk dimiliki, apalagi kalau lo cuma pakai di perkotaan. Tapi kalau misalnya MG selalu bawa-bawa brand Inggris atau bawa-bawa Inggris-Inggrisannya itu, ini sih dari awal gue review sampai sekarang kesimpulan gue tetap ini mobil asal British, kayak lagunya Jamrut. Dia cuma mendompleng nama Inggris, nama besar MG-nya itu, padahal sebenarnya ya ini buatan SAIC yang nggak ada bedanya mungkin sama mobil-mobil SUV Cina lainnya seperti Wuling atau juga DFSK. Jadi kalian memang nggak bisa berharap ekspektasi lebih. Nah, cuma daripada semuanya itu ya, untuk sebuah SUV, untuk sebuah mobil ini ya suatu terobosan juga, suatu keberanian juga dari MG, merek baru, dan dia bisa menyodorkan harga jual yang murah, walaupun memang ada kompensasi yang bisa kalian dapat dari harga murahnya itu. Istilahnya harga nggak bisa bohong sih ya, itu kayak gitulah. Sekali lagi ini opini gua. Kalau misalnya kalian nggak suka atau apa, daripada ngebacot-bacot, gua ada program nge-review bareng subscriber, kalian bisa ikutan, komen aja, nanti kita bisa nge-review mobil-mobil baru bareng sama gua. Jadi
lebih berfaedah lah dibanding nyampah di kolom komentar. Oke, terima kasih udah menonton. Opini kalian juga tetap ditunggu dan nantikan video-video gua selanjutnya. Impresi pertama gue sih gimana ngomongnya ya? Jujur aja gue kurang suka sama muat. Ya. Cut. Keren sih. Spoilernya minimalis.